Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saat video ini dibuat, saya membuat video ini pada malam tanggal 23 Mei 2020. Itu artinya malam ini adalah malam takbiran, malam yang biasanya saya habiskan waktu bersama dengan keluarga besar saya di Jawa Timur. Kali ini saya seperti kalian semua, mungkin saat video ini tayang sudah Idul Fitri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sama seperti tadi saya katakan, sama seperti kalian semua, kita semua terpaksa merayakan Lebaran jauh dari orang tua kita. Untuk kalian semua yang merayakan bersama dengan orang tua kalian, ingat ini adalah satu kemewahan yang bahkan dengan uang pun tidak bisa kita beli saat ini. Ini adalah satu kemewahan yang tidak akan saya bisa afford dan saya akan bisa dapatkan meskipun saya punya duit untuk pergi ke Surabaya, terus kemudian ke Tulungagung bertemu dengan orang tua saya atau orang tua bahkan cuman orang tua istri saya yang ada di Bandung. Itu semua tidak mungkin terjadi karena amat beresiko, bisa membawa bibit penyakit atau virus yang tidak tahu saya akan dapatkan di mana di perjalanan. Dan karena itu, peluk cium orang tua kalian jika kalian sekarang merayakan bersama mereka, dan telepon mereka dan ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minta maaf selagi mereka ada dan minta mereka mendoakan yang terbaik untuk kehidupan kalian. Nah, kembali ke laptop kalau kata Mas Tukul, walaupun laptopnya nggak dibuka. Mengingat besok yang akan Lebaran ini, ya walaupun saat sekarang ini sudah Lebaran, di video ini tayang, saya tadi baru saja membayarkan zakat fitrah saya yang kalau dipikir itu lumayan kecil untuk orang dengan penghasilan, ya orang yang bekerja, karena besarnya sekitar 40 hingga 50 ribu rupiah kalau ternyata dihitung menggunakan aplikasi. Saya tadi menggunakan aplikasi marketplace untuk membayar itu tadi. Dan saya baru terfikir satu hal yang mungkin ini akan menjadi satu, dalam tanda kutip, obat dari simptom corona atau COVID-19 itu sendiri. Nah, saya nggak ingin clickbait di sini. Saya akan jelaskan kenapa ini disebut sebagai obat. Karena sepertinya memang COVID-19 ini akan hidup bersama kita selama-lamanya. Yang selesai adalah semua wabahnya yang benar-benar datang dan menggemparkan ini. Sesuatu yang terjadi mungkin kalau dihitung dari kurva adalah kurva dari inkubasi virus ini yang biasanya 2 minggu. Nah, ini udah berapa kali 2 minggu? Mungkin seperti itu juga hitungan PSBB. Dan akhirnya kita sekarang tiba di masa penghujung di mana semua orang ini mulai merelaksasi, mulai memberikan kelonggaran. Ada juga yang masih tetap PSBB. Tetapi apapun itu, seperti prediksi saya, saat ini semua menjelang selesai, semua orang malah semakin dalam tanda kutip terserah itu tadi. Tetapi sepertinya ini adalah satu obat yang bisa menyembuhkan terserahnya itu tadi dan bisa membawa sesuatu yang positif kepada kita semua. Dan obat itu dilambangkan oleh kartu ini. Saya akan jelaskan kartunya dengan video pasir berikut ini. Ada seorang yang tampak melihat ke bawah. Dari pakaiannya bisa dipastikan jika dia mengenakan satu pakaian yang amat mewah. Orang ini melihat ke bawah sambil dia tampak memegang sesuatu. Sesuatu yang tampak menarik di sebelah kiri, tepatnya di tangan kirinya. Dan tangan kanannya tampak memegang beberapa koin logam. Koin logam ini sepertinya adalah uang logam yang berharga sekali di saat pria ini sedang hidup. Ada satu orang yang tampak jongkok menggunakan pakaian yang compang-camping di sebelah kirinya. Dia tampak melihat ke atas, memohon ke orang itu seperti seekor kucing yang meminta sisa makanan, dan orang ini tampak mengiba. Di sebelah kanannya ada orang yang lain yang tampak tersenyum karena sepertinya uang logam tersebut mulai diberikan kepada orang yang ada di bawahnya ini tadi. Ada beberapa uang logam yang diberikan, dan tampak juga di sebelah kiri tangannya tadi ternyata memegang sebuah timbangan. Nah, orang ini tampak tersenyum dan dia tampak dengan mudah memberikan ini, menunjukkan bahwa ini tidak sebanding dengan kekayaan yang dia miliki. Dan udara cerah di sekitarnya berkilau, seberkilau 5 koin logam yang merupakan perlambang dari kartu ini yang melayang di atas 3 pria ini tadi. Tapi itu tadi adalah kartu The Six of Pentacles, di mana sepertinya zakat adalah obat
dari corona yang sebenarnya, dari COVID-19 yang sebenarnya. No, bukan saya mengajak semua orang masuk Islam, ini adalah syiar untuk mengajak atau meminta kalian pindah agama, bukan. Tapi zakat ini adalah satu perlambang bahwa kita adalah sama dan kita membagikan sedikit sekali dari harta kita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sepertinya ini pula yang harus kita lakukan. Orang yang lebih memiliki kesehatan membantu orang yang tidak sehat. Orang yang memiliki harta lebih membantu orang yang tidak memiliki harta. Ini adalah sesuatu yang mungkin jadi perlambang mengapa COVID ini hadir di saat seperti ini. Dan jika ternyata mungkin nanti COVID ini sampai akhir tahun, mungkin kita harus juga mencari makna dari Natal itu sendiri. Karena saat COVID ini bermula, sepertinya semua orang ini diajarkan untuk menjadi orang Hindu. Kita diajarin menyepi, diam di rumah kita, nggak kemana-mana. Ya walaupun masih ada internet dan sebagainya. COVID ini mengajak kita untuk berpuasa. Yang tadinya orang-orang pergi, makan, minum, melampiaskan hawa nafsu nggak selalu negatif, untuk nongkrong, ketemu dengan teman-teman, bekerja mencari uang sebesar-besarnya, dan kemudian mereka harus puasa di rumah saja, work from home. And actual mereka nggak work juga. Dan mengajarkan kita untuk menjadi seorang muslim dengan juga mungkin kita harus menjadi orang yang bisa bersedekah atau memberikan zakat, memberikan sesuatu yang kecil sekali nilainya. Dan ini tapi dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu dengan ini semua kita akan bisa membagikan dan membuat orang-orang ini memiliki sebuah semangat untuk hidup, mengetahui bahwa sebenarnya manusia ada di sekitarnya dan mereka masih mau membantu, dan dengan ini mereka akan bisa hidup lebih lama lagi, dan siapa tahu mereka akan menjadi sukses dan akan bersama dengan kita untuk menjalani kehidupan new normal atau next normal yang akan datang ini tadi. Dan sepertinya memang itu yang harus kita cari. Dan regardless of our religion, nggak peduli apapun agama kita, sepertinya kita memang diajak untuk melakukan banyak sekali budaya atau ritual dari satu agama agar kita bisa lebih meningkatkan kemanusiaan untuk bisa melindungi orang-orang dalam COVID-19 ini. Seperti kemarin saya katakan bahwa hanya ada dua skenario. Skenario pertama adalah herd immunity dengan cara strategi kapal selam. Jika Anda ingat, kapten harus mengorbankan beberapa orang untuk mati agar orang-orang lainnya bisa hidup. Atau kalau tidak, kita gunakan strategi ini tadi, strategi zakat fitrah atau zakat atau sedekah yang akan membuat kita bisa membagikan apapun walaupun sedikit kepada orang yang membutuhkan, sehingga kita bisa sama-sama terbebas dari ini semua. Toh jika pun ternyata kita ingin selamat sendiri, tidak membagikan ini kepada mereka, kita tidak tahu kalau mereka ternyata sakit. Virus tidak memilih-milih, virus tidak melihat miskin atau kaya, apa agamanya, apa sukunya, dan seperti apa bentuknya, dia akan tetap menyerang kita. Nah, kita harus tahu bahwa ini adalah yang membuat kita semua menjadi manusia yang sama, yang dengan kesamaan ini kita akan membuat virus ini jadi kalah dan tidak akan menjangkiti kita. Demikian pandangan saya, silakan untuk bagikan jika ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika ini ternyata sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tulis komentar kalian di bawah ini. Terima kasih dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salam.